Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Aku melihat saat ini ada keberlimpahan yang hadir dalam kehidupanmu. Kamu mulai berpikir positif, kamu mulai menunjukkan rasa bersyukurmu atas apa yang kamu miliki. Saat ini kamu merasa penuh dengan keberlimpahan ya hidupmu. Ya mau itu dari karir, keuangan, keluarga, pertemanan, kamu mensyukuri itu semua penuh dengan berkah ya. Penuh dengan rasa syukur, karena kalau aku lihat saat ini nampaknya kamu memang sudah menyembuhkan rasa patah hatimu, kamu sudah menyembuhkan hatimu, kamu sudah pergi dari hubungan-hubungan yang toksik ya, ataupun sesuatu yang membuatmu kecanduan seperti itu ya, atau kamu sudah melepaskan dirimu dari hubungan yang melecehkanmu selama ini, atau menghinamu, menyakitimu, itu kamu udah lepas dari itu. Ketika kamu mulai sudah move on, ketika kamu sudah melepaskan itu semua, mengikhlaskan itu semua, hanya fokus pada keberlimpahanmu, pencapaianmu, karir, kesuksesanmu, ada seseorang di sini yang masih stalkingin kamu ternyata. Dia masih melihatmu dari kejauhan, entah itu media sosial, entah itu ya dari kejauhan ya. Pokoknya di sini aku lihat masih ada yang menguntit kamu ya, cari-cari tahu kabar kamu, keadaan kamu. Ternyata dia ini sebenarnya masih tertarik sama kamu, bahkan sedang menunggu pesan dari kamu. Kayaknya nih orang ya, mungkin sudah kamu kenal atau mungkin ya kalian sempat berbicara, berkomunikasi, karena aku lihat di sini dia ternyata tertarik sama kamu dan sedang menunggu balasan dari kamu atau sedang menunggu kabar dari kamu. Dia berharap kamu yang ngehubungin dia duluan kayak gitu loh ya. Kalau aku lihat di sini, nanti kita cari deh ini orang siapa ya. Dia kayak lagi menunggu panggilan atau pesan dari kamu, karena di sini aku lihat dia pengen berbicara kembali tentang hal-hal lebih lanjut di antara kalian berdua. Entahkah ini tentang suatu hubungan atau kerjasama ya, atau apapun ya, tapi dia pengen mendengar tentang lebih lanjutnya masalah kalian berdua gitu ya. Dia sedang menunggu pesan dari kamu, kabar dari kamu. Oke, nampaknya kamu berdealing dengan seseorang atau bisa jadi orang yang memperhatikan kamu dari kejauhan ini adalah orang yang narsis. Ternyata orang ini adalah orang yang tertarik secara romansa sama kamu ya. Dia ternyata orang yang love bombing, orang yang kalau mungkin pernah menjalin hubungan dengan kamu atau dekat dengan kamu, tapi manisnya itu di awal-awal doang. Ketika sudah mendapatkan perhatian kamu, ketika dia sudah menjalin hubungan dengan kamu, tahu-tahu ngilang ya. Dia jadi sempat love bombing karena memang orangnya narsis, hanya memperdulikan dirinya sendiri dan berat sebelah. Terus juga orang yang mungkin selama ini menyabotase hubungan kalian. Nah, orang inilah yang sebenarnya ingin membangun kembali hubungan kalian. Nampaknya dia kayak ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, ingin mengusahakan gimana caranya kalian bisa bersama. Jadi kalau aku lihat kemungkinan kamu dengan dia bisa jadi hubungannya putus nyambung atau on off. Jadi ada situasi yang terus-terusan terjadi gitu. Padahal sebenarnya dia yang selalu menyabotase hubungan kalian. Padahal dia yang selalu merusak hubungan kalian. Tapi dia juga yang selalu ingin memperbaiki hubungan dengan kamu seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi ceritanya seperti apa antara kamu dengan dia ini.
Oke, kalau aku melihat di sini sih ya, dia melihat kamu sekarang justru malah bergerak maju, ya. Kamu seperti sekarang mulai memulihkan rasa traumamu terhadap dia atau masa lalumu bersama dia. Mungkin saat ini kamu mulai memaafkan dia, ya. Terus itu mulai ya berfokus dengan kehidupan di lingkunganmu, berbaur dengan masyarakat gitu ya, melepaskan emosimu, melepaskan penyesalan atau rasa apa ya, rasa malumu ya saat menjalin hubungan dengan dia. Jadi kayak ingin melepaskan apapun yang sudah terjadi, ya udah biarkanlah terjadi, ikhlaskan. Nah, seperti itu aku lihat di sini. Dan ingin melepaskan kesedihanmu karena mungkin ketika kamu menjalani hubungan dengan orang ini itu kayak nggak bahagia gitu ya, sehingga kamu ingin mengatasi rasa keputusasaanmu. Mungkin dulu kamu tidak dihargai, mungkin keputusanmu memilih dia justru malah membuatmu terluka, justru malah tersiksa bersama dia, sehingga kamu kayak udah nggak kuat dan putus asa ya untuk tetap mempertahankan, sehingga lebih memilih untuk melepaskan. Kemudian bagaimana dengan dia? Kalau aku lihat di sini seperti ada penyesalan dari dia, dia merasa sedih ya. Terus itu juga aku melihat kayak sebagian dari mereka ini ada yang saat ini sudah melajang ya. Atau ya memang setelah berpisah kamu dia lajang kayak gitu ya. Terus itu aku melihat di sini dia melihat kamu sekarang kayak sudah melepaskan rasa sakit hatimu terhadap dia. Terus itu tidak bergantung lagi sama dia atau tidak hanya berfokusnya pada dia. Karena kalau aku lihat di sini kamu merasa bahwa terus-terus bersama dia akan membuat dirimu dalam bahaya di masa depan. Seperti itu, ya. Sehingga aku lihat sekarang kamu kayak apa ya? Ya ingin melepaskan dia, melepaskan diri dari dia. Tapi sedangkan di sini aku lihat justru malah dia kayak kesulitan untuk menghilangkan emosinya terhadap kamu. Ya, aku lihat di sini. Dan kalau aku lihat sih kamu mulai siap untuk melupakan apapun yang pernah terjadi, pelanggaran-pelanggaran yang pernah dia lakukan terhadap kamu, kayak kamu ya udahlah, udah terjadi ya udah maka terjadi, biarkan itu jadi suatu pengalaman dan pembelajaran aja. Nah, kayak gitu. Ya. Terus itu juga aku melihat kayak ada keinginan dari dia untuk rekonsiliasi lagi nih, memulihkan hubungan dengan kamu. Dan aku lihat ya, dia kayak masih ingin berpegang teguh pada luka lama. Kalau kamu ingin menyembuhkan dan melepaskan diri dari luka lama, kalau dia kayak ingin tetap bertahan. Jadi entah deh dia ini sadar atau enggak sih sebenarnya ya, ketika kamu selalu bersama dia, kamu tuh terluka gitu. Nah, kamu berpisah dari dia memang niatan kamu adalah ingin melepaskan diri dari luka itu. Tapi dianya justru malah kayak tidak membiarkan kamu untuk melepaskannya. Sehingga makanya aku bilang dia ini sebenarnya sadar atau enggak sih sebenarnya dia itu memberikan luka ke kamu, ya. Karena kalau aku lihat di sini kayak dia masih ingin berpegang teguh pada hubungan kalian ya bersama, dan ya kayak membiarkan luka itu ya
Dia kayak nggak membiarkan luka yang kamu miliki itu hilang kayak gitu loh, dan melanjutkan hubungan kalian seperti itu ya. Oke. Jadi kalau aku lihat di sini kamu beriling dengan seseorang yang nggak pengertian ya, orang yang nggak mau ditinggalkan, orang yang egois, itu tadi orang yang narsis, orang yang egois gitu. Jadi dia masih mau ingin tetap melanjutkan hubungan bersama kamu, ya. Sedangkan kamu di sini sebenarnya ingin melepaskan dia, seperti itu. Ya, energi kuat banget kalau kamu ingin menghindari kehancuran hidupmu ya. Aku lihat di sini kamu udah nyadar bahwa terus-terusan bersama dia kamu semakin hancur, kamu semakin gila, semakin stres, nggak waras. Aku lihat di sini kamu benar-benar tersakiti, hancur, lebur ya. Sehingga kamu ya sudah belajar dari kesulitan di masa lalumu saat masih bersama dia, dan kamu justru malah kayak kalau misalkan mau terus-terusan sama dia, banyak kekhawatiran-kekhawatiran kamu yang takutnya malah justru nanti semakin banyak yang menjadi kenyataan. Karena banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran kamu saat bersama dia itu beneran kejadian gitu. Jadi aku lihat di sini kamu kayak nggak mau lagi ketakutan-ketakutanmu, kekhawatiran-kekhawatiranmu itu bertambah menjadi kenyataan lagi gitu ya, menjadi kenyataan lagi, nggak mau gitu. Jadi makanya di sini kamu memilih untuk udah deh akhiri aja gitu ya. Mungkin memang situasinya sudah tidak tertolong lagi ya, atau mungkin dia ini nyakitin kamu itu udah nggak ketolong lagi ya. Mungkin selingkuhnya udah nggak ketolong, bohongnya udah nggak ketolong, seperti itu ya. Jadi kamu ingin bangkit dari masalah-masalah yang telah dia buat ya. Kalau di sini kamu ingin move on, kamu ingin bahagia, seperti itu. Dan aku lihat di sini kamu sudah merasakan kok bahwa hubungan ini sudah gagal, sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Terus itu juga aku lihat di sini kamu udah menyadari hubungan ini tuh udah penuh dengan kekerasan, mau itu secara verbal ataupun fisik ya. Terus itu juga semakin dijalani, semakin rasanya hubungan ini menyiksa, semakin adanya peningkatan kekerasan secara drastis ya. Itu tadi baik itu secara verbal ataupun fisik ataupun mental, seperti itu. Sehingga menurutmu kalau terus-terusan bersama dia, waduh bencananya akan makin menyakitkan gitu ya, makin menjadi-jadi kayak gitu. Sehingga kamu memilih untuk mencari tempat yang aman bagi dirimu ya. Walaupun mungkin perpisahan ini ya menyakitkan, menyedihkan, tapi itu akan lebih baik menurutmu ya. Oke. Aku melihat di sini ya, sebenarnya perpisahan yang terjadi di antara kamu dengan dia itu juga menyakitkan dan membuat dia merasa sedih loh ya. Tapi dari apapun yang terjadi di antara kalian berdua ya, walaupun hubungannya mungkin penuh dengan lika-liku, rasanya tersiksa ya, tapi udah kalian bisa mendapatkan pembelajaran dari itu semua ya. Jadi kalian kayak bisa belajar untuk mengatasi amarah, kebencian, kepahitan hidup, seperti itu ya. Jadi lebih stabil emosinya, lebih bisa open minded, nah seperti itu ya. Jadi pemikirannya nggak hanya pada satu pemikiran saja gitu, melihat dari sudut pandang yang lain. Dan aku melihat di sini ya, dia tuh sangat merasakan sekali bahwa saat ini tuh kamu semakin menjauh, semakin berjalan menjauh dari dia, meninggalkan rencana-rencana kalian, pergi, melepaskan, memisahkan diri dari dia atau melarikan diri dari dia ya. Karena aku lihat di sini kamu sudah mulai menganalisa dirimu ya, seberapa kuat kamu bertahan dengan dia, makanya kamu menarik diri dari dia. Dan aku lihat ada introspeksi diri ya dari dia, walaupun mungkin penyadarannya nggak sebesar itu, tapi dia mulai menyadari gitu, melihat lebih dalam ke diri dia, kenapa sampai kamu itu sekecewa itu sama dia, sampai selelah itu menghadapi dia ya. Dan aku lihat kayak dia sekarang kayak kurang berani gitu menghadapi kamu. Untuk ngedatengin kamu aja kayak nggak berani gitu loh. Padahal pengen ngedatengin kamu, pengen ngobrol sama kamu gitu kan.
tapi kayak ada rasa ketidakberanian. Sehingga saat ini kayak dia mengevaluasi kembali pilihan dia, dan memikirkan hal-hal yang harus dia ambil gitu. Termasuk di sini harus mencintai kamu dan mempedulikan kamu, itu juga dia pikirkan gitu. Bagaimana caranya, terus apa yang membuat kamu sampai merasa sekecewa ini, seperti itu ya. Kalau aku lihat Eight of Cups berarti sebenarnya gini, mau sejauh apapun kamu berpisah dengan dia, nih orang bakalan didatengin lagi, entah itu secara komunikasi ataupun fisik, entah itu secara singkat ataupun jangka panjang, tapi nih orang bakalan datang lagi ya. Masih nampaknya memang masih ada yang menurut dia itu belum selesai di antara kalian, atau memang belum selesai, ada sesuatu yang memang belum selesai di antara kalian. Mungkin ada suatu masalah yang belum terselesaikan di antara kalian, kalian gantungkan, kalian pergi begitu saja, tidak kalian selesaikan, atau ada sesuatu yang memang belum selesai. Mungkin ada hutang yang belum dibayar, nah seperti itu. Jadi walaupun kamu merasa bahwa hubungan ini sudah tidak bisa lagi dipertahankan, tapi ini orang kayak masih ingin datang lagi, kayak gitu. Ya pengen datang lagi dia. Cuman dia sedang mempertimbangkan gimana caranya untuk datang, karena di sini dia nggak mau ketika dia datang justru malah lebih menyakiti kamu, kayak gitu, atau membuatmu semakin kesal, seperti itu. Sehingga aku lihat saat ini kayak dia juga harus bisa membuat dia berkualitas, kayak gitu ya. Mungkin dia membuat karirnya bagus dulu, keuangannya stabil dulu gitu ya, agar bisa lebih percaya diri ke kamu, kayak gitu ya, agar dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan materi, kayak gitu ya. Atau mungkin dia harus memperbaiki sikapnya, seperti itu, agar dia tidak salah lagi dalam bertindak atau berbicara. Oke, kemudian aku melihat di sini orangnya kayaknya udah nggak sabar nih, juga memang orangnya nggak sabaran, orangnya gegabah, terus itu orangnya cerewet, suka ngamuk, ya suka ngamuk, orangnya manja, mungkin orang yang gampang ditipu ya, orang yang gampang tertipu. Terus itu kayak hidupnya kayak nggak punya tujuan, mungkin anak nakal dia ini ya, anak yang bermasalah di keluarganya, entah bermasalahnya itu dari kecil ya, dari sekolah, zaman sekolah, atau ya anaknya gampang bermasalah lah, kayak gitu, cari-cari masalah. Orangnya juga kurang percaya diri, nggak bisa diandalkan, orangnya ngebosenin ya, orangnya tidak bisa mencairkan suasana, ngebosenin. Terus juga orangnya gampang teralihkan, makanya di sini mungkin dia sering menghadirkan wanita lain atau pria lain, sering gonta-ganti pasangan, karena ya itu sulit untuk fokus ya. Bahkan mungkin pekerjaan juga sering gonta-ganti gitu. Orang yang sebenarnya mudah ditebak ya. Jadi kalau misalkan dia ngediemin kamu, oh berarti dia ini ada selingkuhan, bener aja ada selingkuhan, kayak gitu. Orang yang gampang ditebak, orangnya takutan, orangnya gampang minder. Kalau aku lihat di sini ya, orangnya pendendam ya, orangnya pendendam, suka menuntut, sombong juga, pecemburu, ya itu kurang percaya diri, orangnya egois, suka menuntut, sok suci, orangnya sok suci, suka ikut campur urusan orang, orangnya juga nggak ramah, manipulatif, pendendam, nggak setia, suka menipu. Mungkin kamu pernah ditipu dia. Terus juga aku lihat ada masalah tentang kesuburan nih ya, entah ini hiperseks atau justru malah infertilitas ya, kurang subur. Ini ada masalah dengan kesuburannya. Terus itu juga aku melihat di sini kayak saat ini dia kayak sedang menahan keinginan dia, mungkin untuk bertemu dengan kamu atau menghubungi kamu, karena saat ini dia sedang mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan dia. Kan aku bilang tadi ya, dia ini pengen datang, tapi kalau bisa jangan sampai buat kamu marah atau nyakitin kamu lagi. Makanya saat ini dia sedang menahan dirinya untuk
belum melakukan tindakan apapun karena saat ini dia sedang mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan dia, seperti itu. Apapun rencana dia sedang dia pertimbangkan untung ruginya, kayak gitu ya. Terus juga dia harus bisa mengumpulkan rasa kepercayaan diri dia, karena di sini kan kalau dia mau datang lagi itu harus lebih percaya diri gitu kan. Nah, dia lagi membangkitkan, mengumpulkan rasa kepercayaan diri dia untuk hubungan kalian, untuk lebih berani mengemukakan keinginan dia nanti datang itu mau ngapain, itu harus berani gitu kan. Tentang kebutuhan dia mau dia datang lagi ke kamu itu pasti dia harus butuh keberanian. Terus itu juga dia harus bisa membedakan antara percaya diri dengan egois, karena ini kan orangnya egois kan, orangnya narsis, seperti itu. Jadi dia harus bisa membandingkan antara percaya diri dengan egois. Terus itu juga dia sadar diri bahwa saat ini tuh kamu tuh jengkel, kesel banget sama dia, sehingga saat ini tuh dia harus bisa cari tahu apa sih yang ngebuat kamu jengkel, apa yang ngebuat kamu marah sama dia gitu ya, sehingga dia nggak boleh terus-terusan memaksakan keinginan atau kebutuhan dia atau pendapat dia terhadap kamu agar kamu nggak jengkel dan kesal lagi sama dia. Dia orangnya agresif dan dia menganggap bahwa keagresifannya ini adalah daya tarik dia. Ya, mungkin orang-orang di luar sana ngerasa keagresifan dia di ini tuh daya tarik gitu ya, tapi justru malah karena dia terlalu percaya diri ya, sehingga keagresifannya ini ngebuat kamu kesel gitu ya. Mungkin ya itu terlalu agresif dengan wanita lain atau pria lain di luar sana, udah punya kamu masih juga agresif sama yang lain kayak gitu ya, sehingga mungkin tidak terkendali ya, sehingga ya udah aku lihat orang yang dulu sempat kamu cintai ini itu kayak bukan lagi orang yang kamu harapkan gitu. Oke, kalau aku lihat saat ini ya, dia merasa kayak sendirian loh. Dia merasa kayak sendirian. Dia kayak mulai introspeksi diri ya. Terus itu mulai mencari jati diri dia. Mulai kayak secara spiritual itu mulai dia tingkatkan ya. Ingat, spiritual itu bukan tentang dukun-dukunan ya, tapi tentang diri sendiri, introspeksi diri, menilai diri, menganalisa diri, seperti itu ya. Jadi saat ini kayak mencari jati dirinya, terus juga mulai membimbing hatinya sebenarnya mau kemana sih gitu ya, apa sih sebenarnya yang hati dia mau ini, mau kemana arah tujuannya kayak gitu ya. Intinya berintrospeksi diri dan berkontemplasi ya, membimbing batinnya ini sebenarnya mau kemana, apa maunya kayak gitu ya. Oke, kemudian dia sedang mencoba untuk memulihkan rasa kesepian dia, karena kalau aku lihat akhir-akhir ini seperti mengisolasi diri ya, kayak menyendiri gitu ya, dan dia kayak menyendiri dan mengisolasi diri ini karena memang ingin pulih dulu dari putus cinta. Mungkin kemarin dia habis putus cinta dengan selingkuhannya atau putus cinta dari kamu, sehingga menurut dia ini menyakitkan, sehingga dia merasa patah hati dari masa lalunya. Dan ketika dia sudah selesai dengan penyembuhan patah hati ini, aku lihat dia siap untuk memulai awalan baru lagi dengan kamu ya, karena menurut dia masa-masa bersama kamu itu kayak kurang gitu loh. Justru malah ketika dia kenal kamu, deket sama kamu, justru malah dia menghabiskan waktu terlalu banyak berpisahnya dari kamu daripada bersamanya dengan kamu. Jadi menurut dia waktu untuk kalian bersama itu kayak kurang gitu ya, tidak cukup gitu ya. Jadi dia merasa tidak cukup waktu bersama-sama dengan kamu. Mungkin kamu berdiling dengan seseorang yang lebih tua dari kamu, atau kamu yang lebih tua dari dia. Intinya kamu dengan dia tidak seumuran. Terus itu juga aku melihat di sini dia menyadari ya, kalau misalkan dia ingin menjalin hubungan kembali dengan kamu, dia nampaknya harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan atau untuk bisa terhubung kembali dengan kamu. Untuk ngehubungin kamu di telepon aja nampaknya itu harus berjuang banget dia. Kenapa? Ya mungkin sudah ada pemblokiran, atau mungkin memang kamu sudah menunjukkan sifat cuek, sikap dingin terhadap dia kayak gitu. Jadi dia nyadar diri kalau misalkan mau memperbaiki hubungan dengan kamu itu butuh kerja keras banget gitu.
Oke, Queen of Cups. Aku melihat di sini kalau misalkan ini kamu seorang wanita, ya berarti di mata dia kamu seorang wanita yang penuh dengan naluri. Jadi kayak naluri kamu itu kuat gitu. Jadi kamu itu kayak nggak bisa dibohongin walaupun mungkin di sini dia nggak pernah banyak cerita sama kamu, tapi kamu itu kayak tahu aja. Jadi naluri kamu itu kayak selalu berjalan, selalu tahu gitu tentang apa yang selama ini dia tutup-tutupi, dia selingkuh sama siapa aja tuh kamu tahu gitu. Naluri kamu tuh wah kuat gitu ya. Uh, di mata dia kayak kamu tuh punya jiwa kewanitaan, terus orangnya yang benar-benar kalau udah jatuh cinta tuh waduh bucin gitu ya. Dia merasa saat bersama kamu itu kamu selalu memberikan kenyamanan terhadap dia, kamu itu punya daya tanggap yang tinggi ya, jadi dia ngomong apa cuman cuman ngebahas apa gitu, cuman sekelibat kamu kayak udah paham, oh dia ini seperti ini, oh dia ini seperti itu gitu ya. Jadi daya tangkap kamu itu kuat gitu ya. Biasanya orang-orang yang seperti ini tuh orang yang banyak ingin tahu. Ya, jadi daya tangkapnya itu kuat. Jadi pengen serba tahu gitu. Jadi banyak dikulik-kulik. Di mata dia kamu orang yang penuh dengan kasih sayang, orang yang selalu gembira ya. Kayak nggak habis-habisnya tuh energi kamu untuk bahagia gitu ya. Intuisi yang kuat, kamu itu punya intuisi yang kuat, kamu itu orang yang setia, pemalu, atau mungkin dia yang pemalu ya. Terus juga kamu ini orang yang mudah terluka ya, gampang terluka kamu ini. Jadi kayak misalkan dibentak sedikit aja kamu udah mewek kayak gitu, udah nangis kayak gitu ya. Di mata dia kamu cantik, kamu punya jiwa kepemimpinan, kamu itu seperti cenayang. Tau cenayang nggak sih? Cenayang tuh kayak dukun gitu loh, peramal ya, peramal kayak dukun gitu. Punya empati yang kuat, kreativitas yang wow banget deh di mata dia ya. Kamu tuh kayak ada aja gebrakannya gitu. Ide-ide kreatifnya tuh wow banget. Terus juga kamu tuh artistik ya. Artistik mungkin memang kamu bekerja di bidang seni atau gimana? Ya karena di sini kamu orangnya kreatif dan artistik ya. Kalau kamu nggak bekerja di bidang seni, ya mungkin memang kamu itu orangnya kreatif dan artistik ya. Terus itu di mata dia kamu ini orang yang pemberani, penyembuh ya, penyembuh. Jadi mungkin ketika dia dalam keadaan terjatuh, ada kamu tuh dia kayak bisa bangkit kembali, bisa tersemangati gitu ya. Kamu itu punya jiwa penyembuh, atau mungkin bisa jadi kamu berasal dari nakes ya, entah dokter, entah kamu perawat, bidan, semacam itu ya. Tapi kamu punya jiwa penyembuh, kamu mampu menyembuhkan. Terus pendengar yang baik, penasehat yang baik pula. Udah pendengar, penasehat yang baik pula. Kamu punya jiwa pengasuh, kamu sangat ketika kamu bersama dia, dia merasa kamu itu benar-benar penuh menghormati dia, sangat-sangat menghormati dia. Ya, kalau misalkan kamu seorang wanita ya, menurut dia kamu bisa menjadi sosok ibu yang baik gitu. Oke, kemudian aku melihat di sini. Ya, kamu itu orang yang menunjukkan jiwa yang mengayomi, memelihara, memenuhi, stabil secara emosional dalam hubungan ya. Jadi kamu itu mungkin kayak kalau misalkan dia orang yang emosian, kamu itu mungkin suka mengalah seperti itu ya. Atau kalau misalkan dia lagi emosian, kamu lebih baik diam gitu. Jadi kayak stabil secara emosional, jangan sampai memperkusut masalah di antara kalian seperti itu. Orang yang suka mengalah mungkin ya, suka diem aja. Kalau dia marah ya udah didiemin, enggak kayak gitu aja, iya aja gitu ya. Terus itu juga kamu itu orang yang gini, kamu akan mengoptimalkan hubungan tergantung dari seberapa terbuka dan jujurnya diri kamu terhadap perasaan kamu. Jadi kalau misalkan kamu sudah mencintai seseorang ya, kalau kamu mengakui ya, oke, aku bucin sama dia, kamu bakalan bucin bener sama dia. Tapi kalau misalkan kamu suka sama seseorang tapi kamu kayak mengelak-ngelak gitu ya, ya kamu akan juga cuek gitu, cuek bebek ya, seperti itu. Jadi tergantung dari kejujuran dan keterbukaannya kamu. Kalau kamu itu men-treat pasangan ya, men-treat seseorang yang kamu sukai seperti itu.
Dan dia merasa kamu sepertinya sekarang sudah mulai welcome dengan orang baru ya. Kamu kayak udah mulai keluar dan bertemu dengan beberapa orang baru. Dan mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah mulai menjalin cinta dengan orang baru. Itu yang dia rasakan. Ya. Terus juga di mata dia kalau kamu seorang wanita, kamu itu orangnya ramah, penuh kasih sayang, peduli banget, penuh kasih sayang ya. Terus itu apa ya? Ya, kalau misalkan kamu seorang pria pun, aku melihat di sini dia merasa bahwa kamu juga seorang pria yang penuh dengan kasih sayang, yang peduli kayak gitu juga. Jadi nggak harus ya, nggak harus kamu itu wanita. Kalau kamu pria pun di mata dia, kamu juga orang yang seorang pria yang peduli, penuh kasih sayang kayak gitu. Orang yang memiliki belas kasih, pendengar yang hebat, nah seperti itu. Dan kamu itu orang yang pendiam, pemalu, tapi apa ya, orang yang punya empati, punya kesetiaan, ya, dan memperlakukan orang dengan baik, suka mendengarkan dan suka memberikan solusi yang baik-baik kayak gitu. Ya, jadi nggak masalah kamu wanita atau pria, karena di sini ada queen ya. Jadi mungkin sebagian besar dari kalian yang menonton ini seorang wanita, tapi ada juga yang pria. Karena di sini di tarot itu tidak mengenal gender ya. Jadi bisa wanita, bisa pria. Jadi seperti itu ya. Oke, aku rasa cukuplah untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada 24, 25, 19, 18, 4, 3, 5, 22, 9, 20, 21, 31, 10, 28, 2, 14, 27, 11, 15, 17, 23, 6, 29, 13, 1, 7, 26, 12, dan 30. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Agustus, Oktober, Mei, November, September, Februari, Juli, Desember, April, dan Juni. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio ayam, sio tikus, sio kerbau, sio macan, sio anjing, sio babi, sio naga, sio monyet, sio kambing, dan sio ular. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. NQB, UWJR, ZTCY, KLHOA, PEFSM, VID. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.